dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak. Dan semua orang yang menanyakan tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merindukannya. Ya, saudara, ada beberapa hal yang sangat penting atau esensial dalam hal keselamatan di dalam Yesus Kristus yang saudara kita baca nanti dalam ayat Lukas 2 ayat 11. Nah, saudara, dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, saudara, ada hal yang sangat penting, untuk kita perhatikan. Saudara, yang pertama yaitu tadi di dalam Lukas 2 ayat 11. Ya. Saudara, saya ulang baca pada kita Lukas 2 ayat 11. Mari kita perhatikan. Hari ini terlahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu yang pertama, saudara. Telah lahir juru selamat. Ya. Siapa yang berbicara itu, saudara? Malaikat. Saudara, malaikat pada waktu malam, saudara, mereka terbang lalu pergi menemui siapa? Menemui para gembala. Saudara, mereka membawa sebuah berita. Apa beritanya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, beritanya sangat singkat, bukan berita yang terlalu panjang-panjang. Saudara, tetapi berita ini, saudara, itu dibawa oleh para malaikat. Saudara, perhatikan baik-baik. Inilah berita yang terpenting itu. Berita yang disampaikan oleh para malaikat ini. Saudara, jauh-jauh dari mana mereka datang ke dalam sebuah tempat yang dekat dengan kota Bethlehem. Lalu saudara, mereka pergi dan menemui para gembala. Dan saudara, mereka hanya membawa sebuah berita yang singkat, bukan berita yang panjang-panjang. Saudara, mereka bilang, hari ini ya, telah lahir bagimu juru selamat, Kristus di kota Daud. Saudara, perhatikan baik-baik. Ini adalah berita yang terpenting yang dibawa oleh para malaikat. Saya katakan, saudara, saya mau katakan, inilah inti dari berita Injil, yaitu mengenai keselamatan. Saudara, itulah berita yang paling penting dalam hal tentang kekristenan. Saudara, dalam berita yang paling penting itu adalah berita tentang keselamatan. Saya mau katakan, saudara, ini adalah inti, inilah topik, ini adalah tema yang merupakan tema utama dalam Alkitab, tema utama yang sangat penting dalam, saudara, dalam seluruh berita yang ada di dalam Alkitab. Sayang, saudara, banyak orang-orang yang kadang tidak berbicara tentang keselamatan. Banyak bicara hal-hal yang lain, lupa dengan berita keselamatan. Saudara, sudah setahun ya, dari 2021 ke 2022. Berapa kali kita berbicara tentang hal keselamatan kepada orang lain? Berapa banyak kita bicara tentang keselamatan? Saudara, banyak orang hari ini lupa berbicara tentang keselamatan. Mereka banyak berbicara tentang hal ekonomi, berbicara tentang banyak hal. Saudara, sayang tidak menyadari sebenarnya berita yang paling penting yang harus disampaikan dalam dunia ini adalah berita yang dibawa oleh
para malaikat ini. Saudara, itulah yang disebut Injil. Injil itu artinya apa, saudara? Berita gembira, berita kabar tentang selamat. Itulah yang namanya Injil. Saudara, berita ini dibawa oleh para malaikat untuk menemui para gembala. Saudaraku, saya mau katakan ini adalah berita yang penting. Sekali lagi saya bilang, ini adalah berita yang penting, saudara. Kalau kita mungkin dalam gereja, saudara, bukan yang penting. Itu bukan yang terlalu penting. Yang paling penting hari ini adalah berita tentang selamat. Saudara, perhatikan, di sini malaikat datang memberitakan kepada gembala mengenai kelahiran juru selamat. Saudara, para nabi berbuat untuk kedatangan juru selamat. Kita baca, saudara, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tentang dia. Oke, ulangi. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Sama-sama, saudara, kita baca. 1, 2, 3. Tentang dialah semua nabi bersaksi, barang siapa percaya padanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Semua nabi, saudara, tidak ada seorang pun nabi yang tidak berbicara tentang keselamatan. Dikatakan tentang semua nabi bersaksi. Jadi saudara, seluruh seperti agama itu berbicara tentang keselamatan. Jadi saudara, kita yang sudah beroleh selamat atau sudah Yesus, seharusnya kita juga berbicara tentang keselamatan. Semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya padanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudara, misalnya kita bisa lihat, coba kita kata tadi semua nabi. Karena saja kita hanya melihat satu nabi Yesaya. Kita lihat dalam Yesaya 7 ayat 14. Saudara, saya sudah tulis ini. Kalau tidak sempat buka, coba kita sama lihat di depan. Ini Nabi Yesaya berbicara apa tentang Yesus, saudara. Mari kita lihat Yesaya pasal 7 ayat 14. Sama-sama kita baca 1, 3. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang raja tinggi lagi, dan ia akan menamai dari mana. Saudara, berbicara tentang apa? Berbicara tentang kelahiran Yesus. Dikatakan sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamakan dia Iman. Ayo kita baca lagi Yesaya pasal 9 ayat 6 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang dekat, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kata Nabi saya 700 tahun Yesus. Yesaya berbicara, saudara, tentang hal yang akan terjadi di kemudian hari, bahwa akan ada seorang anak lahir dari seorang perawan. Loh, gimana ya lahir dari seorang perawan? Ini orang zaman dulu, kalau kamu bisa tahu ada seorang lahir dari seorang perawan. Di dunia tidak ada orang yang lahir dari seorang perawan, tapi seorang nabi bersaksi bahwa akan lahir seorang anak, seorang perawan. Terus apa kata lagi di Yesaya pasal 9? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah lahir untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang yang berkata, Bapa yang kekal, Raja Damai. Apa yang terjadi? Para nabi bersaksi tentang siapa yang akan lahir itu. Jadi saudara, kalau misalnya kita mau mencoba untuk merangkum semua perjanjian lama, isinya itu hanya berbicara tentang keselamatan. Itu isi
paling penting dalam dunia ini adalah berita tentang keselamatan. Halo, amin. Anak-anak kita sudah tahu belum tentang Tuhan dan Juru Selamat? Anak-anak kecil harus diajari. Orang tua ajarin anak-anak. Jangan sampai mereka tidak tahu. Takutnya nanti mereka nikah sama orang yang tidak seagama. Halo, amin. Diajarkan tentang Yesus itu Juru Selamat. Itu berita yang paling penting. Jangan sampai anak kita sarjana, tapi mereka tidak tahu tentang berita yang paling penting ini, yang sederhana ini. Bahkan kadang-kadang saking penting itu, saking sederhananya kadang-kadang kita lupa untuk membicarakan ini. Saya berharap saudara, setiap orang tua harus benar-benar berbicara kepada anak tentang Yesus itu lahir sebagai Juru Selamat kita. Ini yang paling penting. Saudara, pemberian saudara yang lain, mungkin anak saudara disekolahkan, dikuliahkan, dikasih rumah dan sebagainya. Tetapi saudara, itu bukan yang paling penting. Yang paling penting kalau anak kita mengenal siapa Juru Selamat. Makanya berita ini paling penting. Halo, amin. Mungkin anak kita tidak sanggup berikan dia sarjana karena kita tidak ada uang. Tapi saudara jangan kecewa. Sampaikan berita tentang keselamatan buat dia. Saya percaya dia bisa hidup. Halo, amin. Ya. Sampaikan tentang berita keselamatan. Dan ini yang kadang jarang sekali disampaikan kepada anak-anak. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tua terlalu sibuk sehingga lupa mereka untuk menyampaikan hal berita penting. Saudara, demikian juga di gereja, berita yang paling penting di gereja, jangan lupa yaitu berita tentang keselamatan. Hari ini saudara, gereja kadang lupa, bahkan karena terlalu banyak gereja dan terlalu banyak pendeta hari ini. Kadang-kadang pendeta banyak bicara tentang yang bukan tentang bicara keselamatan. Saya lihat ada pendeta-pendeta yang di Jakarta khususnya, mereka bilang, oh saudara, saya punya mimpi. Nanti tahun 2023 akan terjadi ini, terjadi itu. Saudara, itu bukan berita yang paling penting. Halo, amin. Itu bukan berita yang paling penting. Berita yang paling penting yaitu berita tentang keselamatan. Itu paling penting. Siapapun kita, kalau bisa kita memahami ini. Dan kalau bisa, kita bisa bersaksi tentang ini. Ya, saudara, itu berita yang paling penting. Yang pertama, tentang Yesus sebagai Juru Selamat. Saudara, di Facebook sering sekali saya berdebat. Mereka bilang, wah, Yesus itu kok bisa jadi Juru Selamat? Ya, lalu mereka mengejek-ejek. Saudara, mereka kadang kirim gambar Yesus. Saudara, pakai seperti diejek begitu, dihina oleh mereka. Saudara, memang ada kelompok-kelompok yang mengejek, pasti ada. Yang penting jangan saudara dan saya yang menjadi kelompok pengejek. Halo, amin. Mereka mengejek luar biasa. Tapi buat saya memang harus ada kelompok seperti itu. Memang harus ada Herodes yang akan melawan, menentang tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke, saudara, itu yang pertama. Jadi yang pertama, saudara, berita yang paling penting adalah tentang keselamatan itu. Ini yang paling penting. Untuk guru-guru sekolah minggu, saudara jangan lupa mengajarkan ini. Jangan banyak ajaran yang lain, banyak ajaran lain disampaikan, lupa dengan ajaran ini. Ini ajaran yang sangat mendasar. Jangan sampai lupa untuk membicarakan hal ini. Para pendeta bertanggung jawab untuk menyampaikan ini kepada guru-guru sekolah minggu, supaya guru-guru sekolah minggu berbicara tentang ini kepada anak. Kalau tidak, saudara, kasihan, anak-anak kita kasihan. Orang tua yang tidak mengantarkan anaknya kepada sekolah minggu ini sayang sekali. Orang-orang tua bawa anak-anak ke sekolah minggu, bawa anak-anak supaya mereka diajar oleh para hamba bantuan yang lain. Karena ini adalah berita yang sangat penting. Ya. Oke, lanjut yang kedua. Saudara, yang kedua, yang penting, hal penting yang lain adalah tentang Juru Selamat adalah Tuhan. Tadi katakan, hari ini telah lahir bagimu seorang Juru Selamat, yaitu Kristus. Habis itu apa? Tuhan di kota Daud. Jadi Kristus Tuhan di kota Daud.
Saudara, kita mulai di sini ada kata Tuhan. Jadi juru selamat itu adalah Tuhan. Loh, saudara, kok bisa? Kok seorang juru selamat lahir di kota Daud, tapi Tuhan? Lucu kan? Dia seorang yang juru selamat dilahirkan melalui seorang perempuan, tapi anehnya ada catatan di situ Tuhan. Saudara, banyak orang protes kalau yang namanya dilahirkan dari manusia itu bukan Tuhan. Bahkan orang idiot pun tidak, orang idiot pun tahu itu bukan Tuhan kalau sudah dilahirkan. Wah saudara, mereka ini memiliki konsep sendiri, mereka punya pandangan sendiri. Saudara, mereka menganalisa tentang Allah itu siapa. Jadi mereka mengarang sendiri. Jadi kalau Yesus sudah lahir itu berarti bukan Tuhan. Tapi aneh, Alkitab yang bilang Tuhan, juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Loh, kok lahir Tuhan? Saudara perhatikan, yang dilahirkan bukan Tuhan. Yang dilahirkan adalah Yesus sebagai manusia. Tapi sebelum dia lahir, dia siapa? Dia Tuhan. Ya, coba perhatikan ya saudara. Kata malaikat bahwa juru selamat yang lahir itu adalah Tuhan. Apakah tidak salah malaikat yang datang bilang yang lahir itu adalah Tuhan? Hari ini banyak orang mempersoalkan Yesus Tuhan atau bukan. Kalau Tuhan kau lahir, kok Tuhan lahir? Banyak orang mengambil kesimpulan Yesus bukan Tuhan. Masa Tuhan lahir dari seorang perempuan? Wah, gila nih orang Kristen. Manusia dibuat jadi Tuhan. Wah, aneh. Jadi mereka berpikir kita ini orang gila. Bahkan mereka bilang kita lebih idiot daripada orang idiot. Tahu kalau Yesus bukan Tuhan katanya. Masa Tuhan lahir? Masa Tuhan disunat? Masa Tuhan lapar? Tapi siapa yang benar? Yang lebih benar apakah mereka itu? Atau malaikat tadi bilang Yesus Tuhan, yang lahir itu Tuhan. Saudara, persoalan mereka tidak tahu latar belakang siapa Yesus. Mereka hanya melihat Yesus sebagai lahir manusia. Itu yang mereka tahu. Tapi persoalannya saudara, mereka tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Makanya Yesus pernah berkata, siapakah aku ini menurut orang lain? Menurut kata orang. Siapakah aku ini menurut kamu? Saudara, persoalannya hari ini yang paling dipersoalkan, siapa Yesus? Siapa Yesus? Yesus itu Tuhan bukan? Saudara, saya mau katakan, Alkitab berkata dengan jelas, Yesus adalah Tuhan. Halo, amin saudara? Amin. Yesus adalah Tuhan. Saudara, tidak ada yang bisa menyangkal itu saudara. Kalaupun mereka bilang Yesus bukan Tuhan, itu dia akan merubah keberadaan siapa Yesus. Yesus tetap Tuhan sekalipun orang tidak percaya. Saya tetap percaya. Saudara, mari kita lihat tadi kata malaikat Yesus Tuhan. Mari kita coba lihat para nabi yang lain. Apa kata para nabi yang lain? Mari kita lihat nabi pertama, Nabi Yesaya. Bukan, Nabi Mika. Ini kata Nabi Mika sebelum Yesus lahir. Ini nabi ini berbicara 500 tahun sebelum Yesus lahir. Nabi Mika. Mari kita baca Mika pasal 5 ayat 2 atau ayat 1 ya. Itu mulai dari kata tetapi. Mari saudara kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada makan bangkit bagiku seorang anak yang bermulanya sudah sejak dahulu kala. Loh, saudara, siapa ini? Dilahirkan di Betlehem. Lahirnya di Betlehem. Tetapi anehnya dia sudah ada. Dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak dahulu kala. Sebelum dirinya ada, dia sudah ada. Dikatakan yang permulaannya sudah sejak purwakala, sejak dahulu kala. Dunia belum ada, dia sudah ada.
belum lahir dia sudah ada. Abraham sudah lahir, dia sudah ada sebelumnya. Jadi siapa Yesus menurut Nabi Mika? Saudara, dia adalah Allah. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Yesus itu tadi yang lahir, yang dikatakan oleh malaikat bahwa dia hadir di tanah lain, juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, tidak salah kata mereka. Enggak mungkin saudara mereka yang benar bilang Yesus itu bukan Tuhan. Persoalannya kenapa mereka menyangka? Tidak tahu. Mereka tidak dibukakan pengertian seperti ini. Kalau sama saudara saya dibukakan pengertian dengan Yesus adalah Tuhan, saya mau katakan itu artinya saudara dan saya adalah orang yang sangat dicintai Tuhan. Halo, amin. Saudara dan saya adalah orang yang sangat dicintai Tuhan, karena tidak semua orang bisa tahu ini. Ya. Kenapa Tuhan tidak datang pada yang lain? Kenapa Yesus? Kenapa malaikat tidak datang pada orang lain? Kenapa dia datang pada para gembala saja? Karena para gembala itu mereka mendapat kasih karunia dari Allah. Itu artinya para gembala itu sangat dicintai Tuhan. Saudara dan saya yang sudah ada di dalam Kristus, di dalam Yesus, kamu katakan saya dan saudara adalah orang yang paling berharga. Halo saudara, amin. Ya, jadi saudara, kata Mika, dia sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi kalau misalnya orang bilang Yesus itu bukan Tuhan, masa Tuhan disunat, masa Tuhan lapar, masa Tuhan lahir, aneh katanya. Saudara, kita bisa jawab, dia itu sudah ada sebelum dia ada. Saudara, dia beda seperti kita. Jadi persoalannya banyak orang punya pandangan, dia pikir Yesus itu seperti manusia biasa, lahir seperti manusia biasa. Ya memang tidak mungkin manusia bisa jadi Tuhan. Tapi ini persoalannya Tuhan jadi manusia, apa yang nggak bisa? Kalau Tuhan mau jadi manusia, apa salah? Apa yang nggak bisa bagi Allah supaya dia menjadi manusia? Tidak bisa. Tapi persoalannya kenapa kok Allah harus jadi manusia untuk menyelamatkan kita? Kenapa kok Tuhan harus jadi manusia? Kenapa gak di surga aja lalu utus yang lain? Saudara, tidak ada yang bisa menjadi manusia. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan kita. Di dunia ini, siapapun yang pernah terlahir dalam dunia, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Kenapa? Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Halo, amin. Artinya mulai dari Adam sampai ke kita, seluruh manusia yang pernah dilahirkan dalam dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Jadi tidak ada di antara manusia yang bisa menjadi juru selamat. Makanya saudara, kalau dia nggak bisa, Tuhan tidak mau jadi manusia, lalu bagaimana Tuhan mau menyelesaikan dosa kita? Yang ditanggung oleh dosa itu kan manusia berdosa. Maka karena itu saudara, Tuhan karena dia suci, tidak pernah berbuat dosa, lalu dia menjadi manusia. Waktu dia jadi manusia, disitulah dia nanti bisa menanggung dosa manusia. Karena manusia yang ditebus, maka saudara Allah itu menjadi manusia supaya manusia Yesus bisa menggantikan kedudukan kita dalam hukuman dosa. Halo, ada amin? Itu saudara masalahnya di situ. Kalau misalnya ada yang lain mungkin Tuhan tidak mau turun, ngapain? Ya, kok harus pakai lahir, pakai mati lagi? Untuk apa? Tapi saudara, memang tidak ada seorang pun yang bisa. Maka karena itu Allah, saudara, dari surga turun ke dalam diri dari manusia. Karena saudara, hanya manusia yang sempurna yang bisa menebus dosa. Hanya manusia sempurna. Jadi tidak ada manusia yang berdosa bisa menebus dosa, tidak bisa. Jadi harus ada manusia yang sempurna tanpa dosa. Makanya Yesus dikatakan dia menjadi manusia sama seperti kita. Dia mati, dia taat sampai mati. Jadi Yesus itu sampai matinya taat. Ada nggak manusia begitu? Nggak ada. Sampai mati taat, tidak ada dosa yang dibuat. Dan saudara, karena itulah dia bisa menjadi juru selamat kita. Halo, amin. Ini yang jadi kebanggaan saudara. Mungkin saya nggak punya uang banyak, saya nggak punya harta banyak, tapi satu hal yang saya punya adalah saya punya Yesus. Halo, amin. Mungkin orang saudara tidak melihat saya
karena saya karena saya tidak kaya, saya tidak populer, tetapi saudara saya nggak mau pusing dengan apa kata orang. Saya yang penting punya pegangan. Saya adalah orang yang memiliki Tuhan dalam hidup saya. Itu artinya saya punya keselamatan. Halo, amin. Oke saudara, yang kedua itu tadi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kata Mika tadi. Sekarang kita mulai kata Yohanes. Rasul Yohanes, apa kata Rasul Yohanes? Sama-sama kita baca saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Ayo kita baca sama-sama. Jadi 1, 2, 3. Tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah memberikan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Halo, amin. Siapa dia? Coba ulang ya. Siapa dia? Yesus. Jangan langsung Yesus. Lihat di kalimat terakhirnya. Kalimat terakhir, dia adalah Allah yang benar. Saya tanya ya, siapakah dia? Nanti jawab, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia dari itu. Siapa dia? Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Sekali lagi saya ulang. Siapa dia? Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Apapun kata orang, bersetan dengan apa kata orang. Amin. Yang jelas, Rasul Yohanes, siapa lagi tadi? Nabi Yesaya, Mika, saudara berbicara dia adalah Allah. Enggak mungkin mereka yang benar. Enggak mungkin apa kata mereka yang benar. Tidak mungkin. Yang benar apa kata firman Allah. Apa kata malaikat dia Tuhan di kota Daud. Oke saudara, kita lihat lagi siapa lagi? Paulus, apa kata Rasul Paulus? Kata Rasul Paulus, dia adalah Allah yang harus dipuji. Sama-sama kita baca Roma 9 ayat 5. 1, 2, 3. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Coba perhatikan kata, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Kata Rasul Paulus, tidak mungkin orang itu yang benar. Sekali-kali saya tanya nanti jawab saudara dengan kalimat yang terakhir. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Siapa dia? Jangan jawab begitu. Jawab sesuai dengan ayat firman Tuhan. Baca ayatnya. 1. Siapakah dia? Dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ada apa yang kita takutkan di dunia ini kalau kita sudah punya Yesus? Tidak ada saudara. Ya. Saudara, kata Rasul Paulus, dia adalah Allah yang harus dipuji sampai kalau dia hanya manusia biasa saja, tidak mungkin saudara. Jadi Yesus itu saudara, dia manusia dan Allah. Halo, amin. Dia manusia dan Allah. Dua keyakinan dia kita punya saudara. Dia Allah 100%, dia manusia 100%. Coba katakan, Allah 100%, manusia 100%. Allah 100%, manusia 100%. Mana ada saudara? Superman. Apakah dia Superman? Bukan, Superman itu nggak ada apa-apanya. Ya, Superboy yang pakai celana di luar, celana dalam di luar. Nah, itu bukan. Dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Saudara pernah menyaksikan itu kepada orang? Pernah? Tapi kebanyakan orang tutup mulut kalau dia bilang Yesus Tuhan. Ditanya kenapa ya saudara Tuhan? Saudara di YouTube, saya suka buat YouTube saudara. Jadi saudara boleh bantu share. Saya berbicara tentang Yesus saudara Tuhan. Saya juga berbicara bahwa Yesus mati kayak salib. Saya membuktikan dengan berbagai cara. Saya mohon saudara YouTube saya dibantu di-share-kan biar banyak anak-anak kita yang tahu, biar banyak orang Kristen yang tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Halo, amin. Yang terakhir saudara, kalau orang percaya pada Yesus adalah Tuhan pasti selamat. Oke, kita masih baca Roma 10 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah memanggil dia dari antara orang mati,
maka kamu akan diselamatkan. Sudah percaya belum? Yesus adalah Tuhan. Kalau engkau sampai percaya Yesus adalah Tuhan, saya mau katakan 100% saudara selamat. Itu tidak ada mudah-mudahan, tidak 90% selamat. 10%-nya yang was-was sedikit. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau engkau percaya Yesus adalah Tuhan, siapapun engkau, laki-laki perempuan, kalau engkau percaya Yesus adalah Tuhan, pasti selamat. Oh, luar biasa dalam kekristenan itu, saudara. Dalam kekristenan ada kepastian keselamatan. Agama manapun di dunia tidak ada yang bisa memberikan kepastian keselamatan. Ini bukan sombong. Banyak orang bilang terlalu sombong orang Kristen. Apa yang sombong? Memang kita bilang Yesus Tuhan, percaya Yesus adalah Tuhan, maka akan selamat. Saudara, sejak saya percaya Yesus bahwa Tuhan, Yesus adalah Tuhan, tahun 90. Dari situ saudara, saya tidak pernah tergoyahkan. Saya selalu bilang, saya sudah punya Yesus, itu artinya saya sudah selamat. Malam ini mati, pasti selamat, pasti masuk surga. Halo, ada amin? Amin. Kalau ditanya, kalau kamu mati ke mana? Mudah-mudahan betul, itu belum tahu keselamatan. Ya. Insya Allah. Tidak ada insya Allah dalam kekristenan. Yang di dalam kekristenan hanya ada kepastian. Hanya ada kepastian. Makanya bilang, oh kami mengenali Allah itu menurut Allah SBT. Saya bilang, seberapa kita mengenal Allah, tapi kita nggak tahu selamat, tidak ada kepastian selamat. Untuk apa kenal Allah? Tidak ada gunanya buat saya, saudara. Saya kalau kenal Allah dan Allah memberikan saya jaminan keselamatan baru jadi penting buat saya. Kalau tidak ada keselamatan untuk apa? Ya, untuk apa buat saya? Jadi saudara, perhatikan baik-baik. Kalau percaya pada Yesus, siapapun saudara, perhatikan. Malam ini kalau mati, misalnya mati ditabrak. Ada yang mau mati ditabrak? Nggak ada, saya juga mau. Tapi misalnya kalau bukan jadi, memangnya kita bisa mengatur segala sesuatu. Apabila saya berdoa supaya tidak ditabrak, kalau Tuhan menentukan, mau apa? Bisa merubah ketetapan Tuhan? Tidak bisa. Jadi berserah, mau mati di pesawat, mau mati di laut, mau mati karena kena menceret, mati karena ditabrak, mati di rumah sakit, mati di jalanan dan sebagainya. Saudara nggak pusing, mau mati dengan cara apapun. Yang jelas orang percaya pasti selamat. Halo, ada amin? Oke, yang ketiga. Tadi yang pertama, Pak? Nah, lupa lagi. Yang pertama tadi saudara telah lahir juru selamat. Yang kedua, Yesus adalah juru selamat, itu adalah Tuhan. Yang ketiga, benar sudah saudara naik ke depan. Oke, saudara, perhatikan baik-baik. Ini karena waktunya singkat, jadi saya singkat saja. Saudara, perhatikan, ada tadi katanya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan kata kota Daud, di kota Daud. Ini penting. Saya coba angkat ini di kota Daud. Saudara, kota Daud ini namanya adalah yang paling terkenal, namanya Bethlehem. Nanti kalau misalnya saudara bilang, kenapa kau disebut nama kota itu kota Daud? Itu saya nggak mau jelaskan hal begitu, nanti baca sendiri di mana, di ensiklopedia. Tapi yang jelas, saudara, Yesus itu lahir di kota Daud atau yang namanya Bethlehem. Saudara perhatikan, Bethlehem ini kata Mika, apa kata Mika? Kau aja ya. Langsung saja ya, menurut kata Mika. Ayo kita lihat, menurut Nabi Mika, Bethlehem adalah yang paling kecil. Kita baca sama-sama Mika 5 ayat 2 atau ayat 1 mulai dari kata tetap 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yuda, daripada yang akan bangkit bagiku seorang yang akan memberitai saya, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala. Saudara, lihat itu kata siapa tadi? Kata Mik, dia lahir di Bethlehem Efrata. Dan dikatakan, hai kamu yang terkecil di antara kaum-kaum. Ayo kita baca Matius pasal 2 ayat 5 sampai 6. Coba kita lihat ya, sama-sama Matius 2 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di Galilea,
Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari permulaan akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Loh, beda ya? Di Mika dia bilang yang terbaik. Apa kata Mika tadi? Bethlehem Efrata, kaum yang terkecil di antara kaum Yehuda yang terkecil, tapi beda sama Matius. Matius bilang bukan yang terkecil. Loh, kontradiksi. Alkitab kita kadang tidak cocok. Saudara, itu karena cara pandang yang berbeda saja. Itu bukan berarti tidak cocok. Saudara Mika melihat Bethlehem Efrata ini adalah daerah paling kecil, luasnya juga sedikit, penduduknya juga sedikit, kekayaan alamnya juga tidak ada apa-apa. Makanya bilang kamu yang paling terkecil. Tapi apa katanya? Tetapi daripadamu akan bangkit seorang yang memerintah Israel. Saudara, Mika melihat terkecil, artinya daerah yang tidak terkenal, daerah yang tidak kaya, daerah yang sangat sedikit, tidak luas, penduduknya juga sedikit. Tapi Matius bilang bukan yang terkecil. Saudara, kenapa Matius bilang tidak terkecil? Karena di Bethlehem itu, saudara, perhatikan baik, karena di Bethlehem itu lahir seorang juru selamat. Itu yang buat berbeda. Kota kecil, daerah kecil, kampung kecil, desa kecil. Setelah Yesus lahir, itu saudara, kota yang menjadi kota yang terkenal. Halo, amin. Siapa yang tidak tahu kota Bethlehem hari ini? Walaupun saya nggak pernah ke sana, tapi saya bisa lihat di YouTube. Halo, amin. Bethlehem sangat terkenal. Saudara, perhatikan baik-baik. Matius melihat bukan yang terkecil. Bethlehem itu bukan yang terkecil, tapi itu adalah yang terbesar. Kenapa? Karena di sana ada sebuah kelahiran juru selamat. Ada kelahiran juru selamat. Saudara, kalau Yesus lahir, maka daerah itu dirubah. Halo, amin. Saudara, perhatikan baik-baik, ini penting. Ya, ini sangat penting, saudara. Perhatikan, kalau ada Yesus, yang kecil menjadi besar. Saya bilang, kalau ada Yesus dalam hidup kita, maka yang kecil bisa menjadi besar. Halo, amin, saudara. Kenapa menjadi besar? Karena kelahiran juru selamat di sana. Dari sana terbit terang keselamatan. Oleh Mika melihat daerah ini dari sisi luas yang kecil, jumlah penduduk sangat sedikit, tidak ada apa-apa dibanding daerah lain di Israel. Tapi Matius melihat suatu yang berbeda, bahwa daerah ini sekecil, daerah ini sekalipun kecil, namun Matius melihat Bethlehem sebagai yang sangat besar. Karena ada kelahiran Yesus, sang juru selamat di sana. Apa yang dianggap, saudara perhatikan, apa yang dianggap miskin bagi dunia ini, itu kalau ada Yesus menjadi kaya. Saudara, mari kita melihat dari sisi pandang. Kalau ada Yesus, saudara, hal kecil bisa menjadi besar. Saudara, kita sering melihat siapa kita. Kita melihat, wah, apa ya saya ini, jumlah jemaahnya sedikit, hanya 2-3 orang, beda sama yang lain. Saudara, jangan anggap remeh, jangan bilang itu kecil. Halo, amin. Saudara, sekalipun itu kecil, kalau ada dalam Tuhan, itu bisa menjadi besar. Siapapun saudara, banyak orang minder dalam dunia. Dia melihat dirinya siapa. Makanya banyak orang yang putus asa. Saudara, saya mengatakan kalau ada Yesus dalam hidupmu, Anda bukanlah orang biasa-biasa. Bukan orang rendahan, bukan orang hina. Kalau saudara ada dalam Yesus, engkau adalah orang yang sangat berharga. Sekalipun tidak punya jabatan, sekalipun saudara tidak punya uang banyak. Halo, amin. Saudara, dulu waktu saya mau dititip layak, tapi siapa saya ini, tidak ada apa-apanya. Tapi saya tetap bertahan. Karena saya pikir gini, saudara, dua ekor ikan roti Tuhan bisa buat 5.000. Untuk makanan 5.000. Hanya dua ekor ikan dan 5 roti Tuhan bisa buat menjadi besar. Saudara, seorang janda miskin
dia memberi persembahan, sebenarnya persembahan dia paling kecil. Tapi saudara, Tuhan melihat dibanding dengan pemberian yang banyak, Tuhan bilang ini yang terbesar, ini yang paling banyak. Ini cara pandang Allah. Kalau sudah di tangan Tuhan, sekecil apapun bisa menjadi besar. Halo, amin. Saudara Daud, waktu mau diurapi, dia nggak diundang. Waktu sampai datang mengurapi, semua saudara Daud datang, kecuali satu tidak ada, Daud. Lalu saudara sampai mengurapi, tampillah yang pertama anak sulung Elia. Wah, Elia saudara perkasa yang besar. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, jangan pilih dia, saya sudah menolak dia. Saudara, semua saudara Daud maju satu persatu maju. Tapi Tuhan bilang, tidak, saya sudah tolak mereka. Lalu dia tanya, masih ada lagi nggak anak? Kalau tidak ada, wah, kita nggak bisa mengurapi. Akhirnya apa terjadi, saudara? Dia bilang, Esai bilang, masih ada satu lagi anak saya di kebun. Ngapain dia? Dia lagi makasih makan kambing doang. Lalu dia bilang, lari panggil dia. Kalau dia tidak ada, kita tidak bisa untuk mengurapi. Kita tidak bisa makan kalau dia tidak ada. Lalu saudara dibunuh, dia dikejar. Lalu saudara dipanggil dia. Lalu apa yang terjadi, saudara? Lalu saudara tibalah Daud. Lalu dia bilang, mari, siap semua. Ya saudara bilang tabung untuk minyak itu, lalu mengurapi Daud. Saudara, Daud tidak dianggap. Daud tidak dianggap. Waktu acara pengurapan itu, tidak ada dia. Dia tidak dihargai. Dia tidak dianggap. Tidak akan termasuk orang yang diurapi. Orang kecil. Orang yang tidak bisa ada apa-apanya. Orang bodoh pandangan bapaknya dan pandangan saudara-saudara yang lain. Tapi saudara, rupanya Tuhan sudah pilih dia. Halo, amin saudara. Tuhan pilih dia, Tuhan urapi dia, sehingga akhirnya dia dipakai Tuhan menjadi seorang raja. Saudara, kalau yang kecil jangan anggap remeh. Kalau engkau ada di dalam Tuhan. Halo, amin. Kalau engkau ada dalam Tuhan, apapun yang saudara punya itu menjadi berharga. Saudara, pelayanan saudara apa? Mungkin hanya mengajar. Saya mau katakan itu tidak kecil dalam pandangan Tuhan. Itu berharga di pandangan Allah. Mungkin hanya melayani 2-3 orang anak. Saudara, itu berharga. Tadi anak-anak di sini main gitar, musik, itu lagi memuliakan Tuhan. Itu berharga. Walaupun falfas, bukan nyanyinya sama gitarnya gak masuk. Tapi dalam hati saya bangga. Ini anak-anak luar biasa. Saya memandang seperti Tuhan memandang. Ini mereka adalah orang yang berharga. Saudara, apa yang saudara buat selama ini? Mungkin saudara terlibat dalam pelayanan. Mungkin saudara mengajar. Mungkin saudara membantu keuangan dan sebagainya. Setiap apa yang saudara lakukan, tidak ada yang sia-sia. Ya, sekecil apapun, kalau engkau yakin engkau ada dalam Tuhan, itu akan menjadi besar. Jangan anggap remeh. Jangan bilang itu kecil. Mati bilang itu tidak kecil, bukan kecil, tidak. Itu besar. Saya percaya saudara, kita punya banyak anak. Kalau saudara itu dididik mereka dalam Tuhan, itu akan menjadi besar. Halo, amin. Dan ini harta kita, saudara. Di sini ada Ibu Sina yang memberikan apa-apa, tapi ngajar terus. Kadang-kadang kenapa saudara? Karena seharusnya saya harus sanggup transportasi, tapi Ibu Sina tanggung sendiri. Saya kadang-kadang malu gitu. Tapi saudara, namanya nanti ubah. Saudara, setiap kita akan dapat ubah. Halo, amin. Setiap kita, firman Tuhan berkata saudara, kalau kita melayani anak kecil, itu seperti kita menjamu malaikat. Halo, amin. Jadi jangan pernah menilai pelayanan kita kecil. Apapun yang saudara berikan pada Tuhan, apapun itu berharga dan menjadi besar kalau itu sudah di tangan Tuhan.
Halo, amin. Amin, family Pak. Ya saudara, mari. Jadi siapapun kita, mungkin selama ini sudah merasa diri saya ini jatuh dan saya ini tidak berguna lagi. Saudara, cara berpikir begitu. Ubah, engkau kalau sudah dalam Kristus berkata barang siapa dalam Kristus ia adalah yang baru. Jangan terus melihat diri anda sendiri, tapi lihat siapa Yesus yang ada pada saudara. Itu yang membuat saudara bisa berbeda. Jadi saudara, cara kandang kita mari berubah. Jadi saudara, poin yang paling penting adalah gini, bahwa kalau kita dalam Yesus, siapapun kita, mungkin kata orang kita hina, mungkin kita tidak berharga, tapi dalam Tuhan kita adalah orang yang paling mulia dan paling berharga. Halo, amin. Termasuk apa yang saudara lakukan, saudara beri, saudara mendukung pekerjaan Tuhan. Kemarin kita di sini kan beres-beres ya, ada yang ucap, ada yang makan lumpur, segala macam. Saya berkata, itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang tidak berharga. Itu semua akan jadi mulia. Itu semua akan jadi berharga. Jadi mari saudara, di tahun 2022 akhir ini kita akan masuk dalam tahun 2023. Marilah kita melayani Tuhan. Karena apa yang kita buat dalam Tuhan itu akan menjadi berharga dan mulia dan membuat itu sesuatu yang besar. Oke saudara, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebentar mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Saya udah untuk objek kamu untuk berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita yang satu waktu yang besar. Mari kita bangkit. Perbuatanmu adalah perbuatan yang dahsyat, yang melampaui segala akal dan pikiran kami, Tuhan. Engkau yang menyatakan, Tuhan, kehadiran-Mu bagi kami, orang yang berdosa ini, dalam momentum Natal yang kami boleh rayakan, Tuhan. Tuhan, inilah keberadaan kami, bahwasanya Tuhan, sebagaimana
kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan. Sekali-kali bukanlah kami yang terkecil, tetapi Tuhan, Engkau memandang kami sebagai orang yang berharga. Engkau memandang kami, Tuhan, sebagai orang yang Tuhan yang besar, karena Tuhan Engkau yang memiliki rencana yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ya Bapa yang sudah menjadi berkat pelayanan yang Tuhan yang sudah disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu Tuhan bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan melanjutkan Tuhan berbagai acara yang lainnya. Kami tetap menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, semua kami yang hadir saat ini, Tuhan boleh menghidupi kebenaran firman-Mu yang terus Tuhan bertumbuh di dalam hidup kami, di dalam hati kami yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan masuk dalam pilihan dulu. Bapak Ibu, lilin yang sudah dibagikan boleh disimpannya karena di belakangnya ada nomor untuk doorpass. Baiklah, kita akan masuk dalam pilihan lilin. Saya mempersilakan untuk anak-anak yang akan tarian lilin. Semangat jemaat Tuhan untuk bagi berdiri. Lagu boleh dipanggilkan. Pertama-tama saya mempersilakan kepada Bapak Gembala yang terpilih, yaitu Bapak Nurdin Zindra. Pada malam bermain dipersilakan.
Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas! Ini kurang mulu. Tuhan, sebentar kita akan berikan persembahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan sore hari ini Tuhan, kalau kami boleh berkumpul di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan yang bertugas kita akan puji sebab Tuhan.
diwakili oleh Bapak Doris pada Bapak Doris yang bersilakan. Nanti perwakilan Doris oleh Bapak Kuku yang bersilakan. Shalom semuanya. Salam. Ada sukacita hari ini? Amin. Kita semua hari ini sudah diberkati oleh firman Tuhan. Ya, saya dari Yayasan Cahaya Bakti Putri mengucapkan selamat Natal untuk kita semua, untuk anak-anak, untuk semuanya, Bapak Ibu semuanya. Ya, hari ini pada sore hari ini kita bersyukur ya, sudah 2 tahun lebih, 2 tahun sudah berjalan 2 tahun, kegiatan School of Life di tempat ini sudah berjalan dengan baik. Ya, banyak sekali yang sudah berhasil melalui kegiatan ini. Ya, kita dukung di dalam doa program-program dari CPN yang berjalan di tempat ini, dari PAUD, dari Superbook, dari School of Life, ya, di tempat kita berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, semua anak-anak diberkati, semuanya jemaat boleh diberkati. Ini saja sambutan dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal untuk kita semua. Sebentar sebelum kata sambutan berikutnya, kita akan mendengarkan kesaksian pujian solosan dari adik kita ini. Pada hari ini saya persilakan. Thank
Shalom Bapak, Saudara sekalian kasih Tuhan. Kami gereja Rahasia, Rahasia, banyak kasih waktu kesempatan sore ini yang sudah hadir bersama kami semua di sini bersama menempati dan seluruh tempat. Mungkin selamat Natal tahun 2022. Kita akan menyongsong tahun 2023 yang akan datang. Itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Saya persilakan Bapak untuk maju ke depan untuk mempersembahkan sebuah musik dari Ibu Christine Bermanjak.
menikmati kasih karunia-Mu, kami bisa menikmati persekutuan, kami bisa menikmati puji-pujian, kami bisa menikmati segala persembahan-persembahan yang dipersembahkan oleh anak-anak-Mu melalui tampilan-tampilan yang sudah dipersembahkan. Kami bersyukur Tuhan karena kami bisa melihat bahwa kami semua ada dalam Yesus. Kami semua ada di dalam Kristus, baik anak-anak kecil, anak-anak muda, anak-anak remaja, orang-orang tua semua ada dalam Yesus. Dan kami menjadi berharga, kami menjadi mulia, kami menjadi berarti di dalam Tuhan. Apapun pandangan dunia terhadap kami, itu bukan menjadi patokan kami. Kami siapa? Kami siapa? Kami ada dalam Tuhan. Dan kami percaya hidup kami terjamin dan aman di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah Tuhan lakukan. Acara kami dari awal sampai sekarang dan selanjutnya masih ada acara-acara nanti yang akan dilakukan. Kami bersyukur pada Tuhan atas semua penyertaan Tuhan. Terima kasih buat semua kehadiran para hamba Tuhan, para guru, orang-orang tua dari Saul, orang-orang tua dari anak Paul, dan semua kami jemaat-Mu yang ada. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Berkati kami terus untuk tahun 2023. Pakai kami lebih dalam lagi, biar kami setia lagi, karena kami tahu kalau kami sudah di dalam tangan Tuhan, apapun yang kami buat tidak ada yang sia-sia. Apapun yang kami buat, sekecil apapun, itu menjadi berharga, itu menjadi besar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami. Kiranya kasih karunia-Mu limpah-limpah atas kami. Mari saudara kita terima berkat Allah. Kasih Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita selalu. Bapa, terima kasih. Lumayan lah, kena sedikit.
susah dengan ini om. Susah. Memang susah kalau tetangga aku pun. Udah sejam lebih dia yang ini di atas itu di sini. Dia baru begini. Slow motion tuh. Yang udah bergerak dia baru bergerak. Dia sejam kayak gitu. Tapi lumayan lah. Terus berikutnya 105. 105. Satu tiga tiga. Satu dua empat. Bapak Ibu yang atas silakan maju Bapak. 54. Oh ya Nima, silakan maju ya Nima. Silakan Bapak Gembala untuk maju ke depan memberikan maaf.
Nggak boleh, nggak boleh. Itu nggak mau, itu nggak mau. Itu nggak mau. Ada nomor Pak? Minta. Ya, silakan diberikan nomor Pak. Boleh dicek kembali Bapak Ibu. Nomor 20. Nomor 20. 20. Oh, tidak. Nah, 20. Oh, ada. Ini silakan Ibu maju ke depan. Nomor 68. Nomor 68. Nomor 68. Nomor 68. 68. Ya, silakan maju nomor 68. Ya, ketiga nomor berapa Pak? Nomor 132. Nomor 132. 132. 132. Oh, yang belum bungkus ya. Silakan maju Ibu. 132. 132. 132. Oh, salah. 132 benar? Oke, 132. Ya. Nomor 108. 108. 108. Ya. Kalau nggak ada, silakan maju Ibu, maaf Bu ya. Jo. Oke, nomor berikutnya. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Silakan Ibu maju ke depan. Ya, oke, saya mempersilakan kepada Bapak Koko untuk memberikan.